Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita, terus menolong kita untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Secara khusus saya akan baca ayat 51 dan 52. Demikian firman-Nya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, mengalami mujizat dari Tuhan. Sekali lagi inti firman Allah di hari ini mengajar kita, menasihati kita, mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya mujizat masih tetap berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia melakukan mujizat, maka sekarang pun dia masih melakukan mujizat, dan yang akan datang pun dia terus-menerus melakukan mujizat. Dan saya percaya, saudara dan saya pun sebagai umat, sebagai orang percaya yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, saudara dan saya pun bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Kita tidak hanya membaca mujizat-mujizat oleh Yesus, kita tidak hanya mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi kita juga secara pribadi mengalami mujizat dari Tuhan. Kita belajar dari Bartimeus, seorang buta yang pada waktu itu buta, tapi akhirnya mengalami mujizat dari Tuhan dan akhirnya dia sembuh. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Bartimeus supaya saudara dan saya mengalami mujizat dari Tuhan seperti yang dialami oleh Bartimeus. Setidaknya saya menemukan di sini ada 3 cara nasihat firman Allah bagi saudara dan saya untuk saudara dan saya mengalami mujizat dari Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Hal yang pertama supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan, yang pertama kita harus berseru kepada Yesus. Kita harus berdoa kepada Yesus. Kita harus meminta pertolongan hanya kepada Yesus saja. Karena saya percaya hanya Yesus yang bisa melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup melindungi saudara dan saya dari ancaman virus corona yang mematikan ini. Hanya nama Yesus. Makanya Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi ini hal yang pertama yang harus saudara dan saya perbuat supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan. Kita harus berseru kepada nama Yesus.
Karena nama itulah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus yang membuat iblis gemetar. Hanya nama Yesus yang bisa melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Kita perlu berseru belas kasihan Tuhan bagi kita. Kita perlu berseru kepada Yesus. Minta, Yesus kasihanilah aku. Kita perlu berseru kepada Yesus untuk Tuhan menjamah bangsa kita mengalami mujizat di dalam bangsa kita yang selama ini akhir-akhir ini terpuruk oleh karena virus corona yang membuat orang semua dihantui ketakutan dan kecemasan. Kita harus berseru kepada nama Yesus. Kita minta, Yesus kasihani kami. Yesus kasihani bangsa kami. Yesus kasihani kota kami. Karena kita percaya hanya Yesus yang bisa menolong kita dan bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Makanya dia mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk kita hanya berseru kepada nama Yesus saja. Karena tidak ada nama yang lain yang bisa menolong kita untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya dia diam. Tapi justru dia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini menunjukkan bahwa dia punya kemauan yang keras untuk mengalami mujizat Tuhan. Dia punya usaha yang keras untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan ini yang harus saudara dan saya perbuat supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan. Kita harus memiliki kemauan keras. Kita harus punya usaha keras. Karena itu yang bisa menolong saudara dan saya untuk kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Mari kita belajar dari Bartimeus. Sekalipun murid-murid Yesus sudah menegur dia supaya diam, tapi justru semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita harus punya kemauan keras. Kita harus punya usaha keras untuk saudara dan saya mengalami mujizat dari Tuhan. Kita perlu ada kemauan keras supaya mujizat Tuhan dinyatakan di dalam bangsa dan negara kita. Kita perlu usaha keras supaya mujizat Tuhan dinyatakan di kota di mana kita ada, di provinsi di mana kita ada. Karena dengan kemauan keras itulah yang dilihat Tuhan bagi saudara dan saya. Dan akhirnya saudara dan saya bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Ada kemauan saja pasti ada jalan. Apalagi kalau kita punya kemauan keras, kita punya usaha keras, maka semakin banyak jalanlah terbuka bagi saudara dan saya untuk akhirnya saudara dan saya bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi hal yang kedua, mari kita belajar memiliki kemauan keras. Kita ngotot kepada Kristus. Kita berusaha keras untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sangat menghargai dan menghormati segala usaha keras kita. Jadi supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita harus memiliki kemauan keras. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Pada saat itu juga dia mengalami mujizat dari Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hal yang ketiga supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita harus punya iman. Kita harus punya keyakinan. Firman Allah berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Berharap sesuatu dari Tuhan dasarnya iman. Berharap mujizat dari Tuhan dasarnya iman. Berharap pertolongan dari Tuhan dasarnya iman. Berharap kesembuhan dari Tuhan dasarnya iman. Allah bekerja melalui iman kita. Karena itu supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan. Belajar dari Bartimeus, dia memiliki iman. Makanya dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami mujizat. Iman ini kita harus punyai.
sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, tanda ajaib yang satu ke tanda ajaib yang lain, mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, karena kita punya iman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iman itu harus kita punyai untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Itu iman seperti itu harus kita punyai untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saya. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong saya. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melindungi kita dari ancaman virus corona. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup memberi jalan keluar bagi saudara dan saya dalam segala pergumulan apapun juga. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Iman seperti ini harus kita terus pupuk, kita terus pelihara, kita terus tumbuh kembangkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Hal yang ketiga mengalami mujizat dari Tuhan, kita harus punya iman. Iman inilah menjadi sarana ilahi, mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu mari kita terus belajar, menumbuh kembangkan iman kita. Mari kita belajar untuk kita terus pelihara, kita terus pupuk iman kita. Sehingga pada saat-saat genting, pada saat-saat situasi sulit terjadi, pada saat kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita takut, membuat kita gelisah, khawatir dengan kehidupan kita. Tapi kita punya iman bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Maka saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk melindungi kita dari virus corona. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melenyapkan virus corona dari permukaan bumi ini. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk memulihkan bangsa dan negara kita sehingga kita lepas dari virus corona, sehingga ekonomi, sosial, politik, budaya di dalam bangsa dan negara kita bisa pulih karena ada anak-anak Tuhan yang punya iman kepada Allah. Iman seperti inilah yang saya percaya kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu mengalami mujizat dari Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami berseru kepada Yesus, minta belas kasihan Yesus. Tolonglah kami supaya kami memiliki kemauan keras untuk mengalami mujizat itu. Dan tolonglah kami supaya kami memiliki iman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang sulit. Kami percaya Yesus sanggup membuka jalan bagi setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba berdoa darah Yesus Kristus tutup bungkus mereka semua, sehingga mereka ada dalam perlindungan Tuhan, terhindar dari segala kecelakaan, terhindar dari segala penyakit, terhindar dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.